Boleh ya Kang Diki tanya ya. Terima kasih Kang Diki. Dari Zaki Triputra, apa rahasia bangsa Lemuria bisa berumur panjang, Kang? Apanya yang panjang? Umurnya, Kang. Oh, umurnya, ya. Nah, di sini nggak begitu jelas suaranya ya. Jadi terputus-putus dan yang kedengarannya panjangnya saja. Jadi begini, umur mereka tuh panjang-panjang karena sel mitokondria mereka aktif. Sel mitokondria mereka itu aktif di atas 40%. Nah, manusia-manusia sekarang ini rata-rata di 2,5%. Nah, itu rahasianya di sel mitokondria yang aktif. Di sel mitokondria yang aktif, nah sel mitokondria aktifnya itu bisa di atas 40%. Karena di atas 40% umur mereka itu bisa sampai jutaan tahun. Tapi umur panjang itu bisa boring juga loh. Jadi umur tuh jangan panjang-panjang. Nanti ya secukupnya lah ya. Baik, terima kasih Kang buat jawabannya. Ini dari Zaki tanya, apakah bisa kemampuan manusia untuk ruh keluar dari tubuh ketika tidur? Lalu bisa menentukan ingin kemana saja terbang, visit ke planet-planet lain, apakah itu real atau hanya pikiran kita saja? Jika itu benar, apakah kita bisa belajar ke manusia Lemurian yang ada di planet lain dengan keadaan seperti ini dan membawa teknologi tersebut ke bumi untuk manfaat planet ini? Jadi astral projection gitu maksudnya. Ya betul. Jadi sebetulnya bisa, tapi dengan catatan energinya cukup. Karena manusia bisa mengeluarkan probe energi. Itu seperti kamera yang bisa berjalan kemana-mana. Jadi astral projection itu sebetulnya bukan ruh manusia yang pergi, bukan. Tapi energi manusia yang membentuk drone. Membentuk drone, dia terbang kemana saja yang dia mau. Bahkan bisa antar planet, bukan hanya akap ya antar kota, antar provinsi. Tapi bisa antar planet. Bisa antar galaksi. Karena bisa menembus wormhole. Bisa ke sana. Dan memang semua teknologinya juga bisa diwujudkan asal cukup. Makanya kenapa saya kan bikin teknologi ya. Nah, teknologi itu sebetulnya teknologi dari masa lalu, bukan dari masa depan. Meskipun caranya masih dibantu melalui win-win solution. Jadi teknologi yang sekarang kita mix dan kita buat menjadi teknologi-teknologi baru. Sebetulnya begitu. Soalnya kalau misalnya kita membuat teknologi yang benar-benar baru dan belum ada, itu repot juga. Karena bisa mendobrak yang sudah jalan. Nah, sekarang saya berusaha untuk tidak mendobrak yang sudah jalan, tapi kita win-win solution. Yang ini masih tetap berjalan, tapi yang kita juga berjalan. Jadi semuanya beres begitu. Tidak perlu kita perang dulu untuk memunculkan teknologi-teknologi baru tersebut. Ya contohnya di teknologi pangan. Kita punya teknologi pangan-pangan yang benar-benar organik dan sehat. Jadi yang penting itu baik dulu untuk tubuh, jangan dibolehkan dulu seharusnya. Jadi seharusnya semuanya itu kalau istilah umumnya itu adalah toyib dulu, baik dulu untuk tubuh. Jadi jangan sampai dibolehkan tapi ke tubuhnya itu nggak baik. Nah sekarang banyak yang seperti itu. Jadi tidak baik untuk tubuh tapi dibolehkan. Makanya sekarang banyak sekali orang-orang yang sakit akibat dari barang-barang yang boleh. Dibolehkan dulu, tapi malah merusak tubuhnya. Nah, teknologi kita itu sekarang sudah membuat makanan-makanan yang benar-benar baik untuk tubuh. Ini dulu yang pertama kita buat, kebutuhan primer. Nah, lalu energi. Kita membuat energi yang baru dan terbarukan. Bahkan
pernah Kemenristek Dikti itu membuat teknologi unggulan. Teknologi unggulan itu ada teknologi baterai thorium. Salah satunya baterai thorium, generator flywheel, dan motorboat listrik. Nah itu teknologi kerjasama dengan saya. Jadi itu sudah pernah dipamerkan sebagai teknologi unggulan. Nah, jadi itu bisa menjawab tantangan zaman sekarang. Hanya kenapa itu tidak diproduksi? Itu pertanyaannya. Akhirnya kita produksi sendiri. Kita produksi sendiri secara bertahap, satu persatu, lalu kita gunakan di komunitas sendiri dulu. Kita tidak digunakan ke komunitas yang lebih besar, tapi kita gunakan di komunitas sendiri dulu. Yang penting kita bisa saling memakmurkan dalam skala kecil dulu. Setelah itu baru secara perlahan kita membuat skala yang lebih besar. Jadi semuanya bertahap dan aman. Itu yang penting, aman. Begitu. Bisa kita melakukan astral projection. Nah, prinsip astral projection itu adalah seperti tadi. Bukan ruhnya yang keluar, bukan. Karena kalau ruh keluar itu ya sudah kita mati. Tapi kita membuat yang namanya probe atau semacam drone dari energi kita hingga bisa kemana-mana. Kita bisa melihat badan sendiri, terus kita bisa bergerak dengan cepat ke semua tempat. Tapi ingat bandwidth-nya, tenaga dorongnya itu sampai atau tidak. Karena biasanya tiap orang punya batasan-batasan astral projection tergantung dari kekuatannya masing-masing. Itu bisa dipelajari dan bisa diperkuat. Hanya memang itu butuh latihan yang sangat tekun. Itu saja, latihan yang tekun. Tapi zaman sekarang orang-orang tuh pada malas kalau disuruh berlatih. Jadi maunya yang instan dan gampang-gampang. Ya, ada lagi? Terima kasih Kang buat jawabannya. Ada lagi dari Ayu mau tanya, faktor orang sekarang tidak bisa secanggih dulu itu apa sih Kang? Faktor mitokondrianya kah? Ya. Sudah terjawab ya? Oke, ini dari Agung Arya Anggara. Mau tanya Bab, kan tadi di awal Kang Diki bilang bahwa bangsa Lemuria itu pergi karena sudah waktunya. Nah, yang dimaksud dari pergi itu kemana Kang? Dan apakah meninggal atau bagaimana? Tolong diperjelas. Terima kasih. Pergi itu maksudnya mereka memang pergi, jadi bukan mati. Mereka pergi meninggalkan planet ini untuk kembali lagi ke planetnya di gugusan Orkadar, di planet Lemurian. Karena mereka tugas di sini itu adalah untuk memulai sementara, lalu mereka pergi. Nah, ketika pergi, mereka pulang lagi ke tempat asal, ya planet Lemurian itu. Jadi lumayan dari sini, tapi masih di galaksi kita ya, masih di Bima Sakti. Cuma ada gugusan tempat mereka ada. Planetnya itu kita kira-kira 1000 kali lah besarnya planet kita. Jadi mereka pergi ke sana. Sebetulnya manuskrip tentang mereka itu ada, hanya kitanya itu yang harus melihatnya dan mencarinya itu di suatu tempat record. Mungkin Anda semuanya pernah dengar tentang Akashic Record ya. Nah, itu semuanya ada di sana. Kita harus bisa masuk ke situ dan bisa membacanya. Jadi semuanya aman. Dan kita bisa melihatnya secara keseluruhan. Lalu teknologi-teknologi itu bisa kita buat. Teknologi dulu. Salah satu yang kita buat itu adalah logam cerdas. Logam cerdas itu bisa dibawa kemana saja. Jadi itu teknologi baterai yang tidak perlu di-charge. Jadi saya sudah membuat yang namanya logam cerdas. Bagaimana baterai-baterai itu sekarang itu tidak butuh dicas. Jadi dia tinggal tetes air, lalu dia bisa hidup. Nah, seperti itulah salah satu contohnya. Kemudian kita bisa juga membuat reaktor thorium fusi dingin. Itu kan di YouTube sudah ada. Di YouTube itu judulnya membuat reaktor thorium fusi dingin. Dan itu sudah bisa menggerakkan turbin. Nah, turbin itu sudah bisa menghasilkan listrik yang lebih besar lagi. Bahkan untuk satu reaktor itu bisa menghidupkan satu rumah.
Nah, yang lebih baik itu seharusnya satu rumah itu satu reaktor, jadi tidak akan bisa disabotasi satu negara. Jadi satu negara itu bisa aman. Bayangkan kalau sekarang semua sumber listrik itu terpusat. Kalau disabotase, itu satu negara bisa padam. Tapi kalau reaktor listriknya itu mandiri dan dia punya di satu rumah, itu aman itu. Tidak akan bisa disabotase. Nah, itu yang sebetulnya dulu kaum Lemurian itu melakukan hal semacam begitu. Jadi benar-benar hidupnya itu sudah gemah ripah loh jinawi, sudah tenang, sudah tentram. Tidak ada masalah. Tapi orang lain yang cari masalah. Gitu. Ya, lanjut. Terima kasih, Kang. Sekarang saya kasih kesempatan bertanya untuk Heri Leo. Silakan yang sudah angkat tangan, silakan bertanya langsung kepada Kang Diki. Halo, selamat malam Kang Diki. Selamat malam. Mau bertanya dua hal Kang Diki. Ya. Apa betul masih ada orang-orang Lemurian dan Atlantis yang masih tinggal di bumi dan dikultuskan menjadi orang-orang suci di berbagai macam dan tersebar di berbagai macam agama? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, mengenai Dorval, Kang. Kalau ada gempa, itu apakah Dorvalnya bekerja atau memang rusak atau bagaimana? Seperti di tadi sore di Malang itu. Ya, terima kasih, itu saja. Ya. Sebetulnya keturunan-keturunannya banyak. Keturunannya itu sangat banyak. Jadi keturunan Lemuria, Atlantis itu sangat banyak. Hanya memang mereka akselerasi selnya itu dibatasi di 2,5% rata-rata. Tuh, dibatasi 2,5% itu disengaja agar mereka tidak jadi manusia-manusia super. Karena 40% itu seperti gambaran Superman. Dia bisa terbang, tenaganya seperti itu, punya hembusan super, punya X-ray vision, punya mata laser dan sebagainya, tebal badannya dan sebagainya, seperti gambaran Superman. 40% itu seperti itu. Ada sebetulnya, masih ada. Ada yang jadi manusia suci, tapi ada juga jadi manusia penyeimbang. Contohnya, salah satu Raja Atlantis sampai masih itu julukannya Balamin. Jadi julukannya Balamin dan sampai sekarang masih hidup. Dialah yang menguasai perekonomian dunia di belakangnya. Dia menguasai semuanya, teknologi dia kuasai, tapi agar planet ini dia kuasai pula. Dan banyak juga yang jadi orang-orang yang ada orang itu keturunan Lemuria. Keturunannya bukan ketanjaannya terlalu keturunannya itu jadi orang-orang terpilih untuk membenahi jiwa, kesadaran dan mengajarkan hal-hal baik di permukaan ini. Meskipun mereka banyak juga yang tahu bahwa mereka itu keturunannya, tapi mereka mengamalkannya dan menjalankannya secara netral, secara ikhlas lah. Mereka jalan dan mereka itu multi agama ya. Jadi mereka itu tidak terpatok pada satu agama biar. Mereka memberikan tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, tanpa pandang budaya, suku, ras dan mereka melakukan kebaikan pada planet ini dengan ikhlas. Mengenai Dorval di kita itu yang masih bagus masih banyak. Masih bagus Dorval di kita itu masih banyak. Tapi terkubur untuk membenahi. Jadi fungsinya itu masih baik dan terkubur dengan besaran yang berbeda-beda. Besarnya juga macam-macam. Ada yang 2 meter diameternya, ada yang 1,5 meter, ada yang 1 meter, macam-macam. Tergantung dari kekuatannya. Nah, yang tadi perlihatkan itu dorval yang rusak. Yang sudah bolong tengahnya, yang sudah di permukaan, itu semua dorval yang sudah rusak. Yang masih benar, itu rata-rata di dalam tanah. Dan dorval itu disimpan ke dalam tanah menggunakan trondalo.
Trondalo itu ular raksasa, ular raksasa yang besar, dan dia mengirimkannya. Makanya kenapa di budaya Tiongkok itu ada gambaran naga atau tolung, itu di depannya ada bola di depan. Semacam begitu. Itu hanya satu contoh saja.